Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video menyelami lautan makrifat diri sehingga benar-benar mengenal Tuhan. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Manusia dalam dirinya mempunyai 4 hal, yaitu harapan, keinginan, kegelisahan, dan penderitaan. Siapapun mereka, sekaya apapun mereka, dan semiskin apapun mereka, 4 hal tersebut pasti ada dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berusaha dan berpikir kreatif agar tidak terpenjara oleh 4 hal itu. Untuk apa? Sebagai cara manusia bereksistensi. Dalam kehidupan ini, manusia sering dirundung masalah, dari mulai yang biasa-biasa saja sampai dengan yang terberat. Kadangkala dalam posisi tertentu, tidak sedikit yang merasa kesulitan dan lelah menghadapi masalah. Padahal, jika kita mau berpikir, masalah terbesar kehidupan manusia bukanlah masalah, tapi tanpa masalah. Kenapa? Manusia akan mengalami kekosongan. Manusia tidak akan menjadi insan kamil. Ia berada pada ruang hampa, tanpa bisa dinilai dan tanpa penilaian. Artinya, ia kehilangan eksistensinya. Manusia dilemparkan ke dunia diawali dengan masalah. Nabi Adam dan Ibu Hawa menghuni dunia ini dimulai dengan kisah masalah. Putra Nabi Adam saling membunuh adalah masalah. Itu sebagai cara Allah Subhanahu wa Ta'ala agar manusia menjadi insan kamil tanpa kekosongan. Karena dalam proses menjadi itu manusia berbuat, bertindak, berpikir, dan berkenalan. Perjalanan itu berlaku hingga sekarang. Semua manusia berusaha untuk menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil dan bereksistensi. Perjalanan dalam proses menjadi insan kamil, manusia dipaksa untuk berhadapan dengan manusia lainnya yang sama-sama punya keinginan, punya harapan, punya kegelisahan, dan punya penderitaan. Sehingga antara manusia satu dengan manusia lainnya mengalami benturan kepentingan. Di sini terkadang manusia lupa diri dan lupa akan dirinya. Ini yang paling berbahaya. Manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Tanpa berdamai, susah bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Konsekuensinya, kalau tidak lari dari masalah, tergerus oleh masalah, dengan kata lain terhempas dari persaingan hidup. Persaingan jangan dimaknai sebagai saling menjatuhkan, melainkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba dalam kebaikan berarti tidak melakukan kecurangan. Bermain sepak bola tidak boleh ujuk-ujuk kita ambil bolanya pakai tangan. Kita bawa lari sampai ke gawang, lalu kita masukkan ke gawang lawan. Ini pasti kena kartu merah. Artinya, sama saja kita menambah masalah hidup kita yang sudah penuh masalah. Dengan demikian, kita dituntut mengenal diri dan menjabat tangan sendiri. Dengan mengenal diri, akan mengenal aturan. Berarti apa? Kesadaran yang akan terlahir, yaitu man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Seseorang yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Telah jelas bukan? Masalahnya pada diri kita sendiri. Yang paling susah dari manusia itu merendahkan diri sendiri untuk menghantam kesombongan dan mengeluarkan kewarasan untuk mengejek kearifan. Seringnya kearifan kita berbarengan dengan kesombongan kita. Mengenali diri praktiknya tidaklah mudah. Tidak setiap orang dengan sendirinya kenal terhadap kesejatian diri. Setiap orang bisa saja mengenali wajahnya melalui cermin atau foto. Namun bukan itu maksudnya. Ini perjalanan ke dalam diri. Kenapa orang buta yang tak pernah melihat wajahnya tapi mengenali dirinya? Karena menjabat tangan sendiri tidak hanya sekedar fisik, tetapi kedalaman jati diri. Diri adalah keakuan atau ego, dan dalam bahasa Arab disebut nafs. Pada hakikatnya bersifat transenden, dapat melewati batas-batas fisiknya, yaitu bersifat materi yang terbingkai dalam ruang dan waktu tertentu. Karena itu, keakuan manusia bisa kembali ke masa lalu, seperti masa kanak-kanak atau masa remaja, meskipun saat ini sudah memasuki usia lanjut. Demikian halnya juga dengan keakuan seseorang bisa berada di tempat lain meskipun sebenarnya ia berada di sini. Semua itu dimungkinkan terjadi karena sifat transendennya ego itu sendiri. Memasuki diri, keakuan atau ego yang transenden diperlukan kemampuan untuk mengenali jati diri secara benar, yaitu dengan memahami, memasuki, dan menyatu dalam substansi jati diri yang aktual, yang terbangun dari berbagai komponen yang membentuk suatu kepribadian dalam aktualitas tindakan atau karyanya, baik komponen yang fisik maupun komponen yang metafisik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah telah menyempurnakan bagimu nikmat zahir dan nikmat batin. Quran surah Luqman ayat 20. Dan dalam Az-Zariyat ayat 21 Allah berfirman, dan di dalam diri kamu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Selain itu dalam hadis qudsi yang berbunyi, aku jadikan dalam rongga anak Adam itu mahligai, dan dalam mahligai itu ada dada, dan dalam dada itu ada hati atau kolbu namanya, dan dalam hati kolbu ada mata hati atau fuad, dan dalam mata hati atau fuad itu ada penutup mata hati yang disebut sagof, dan di balik penutup mata hati sagof itu ada nur atau cahaya atau disebut labban. Dan di dalam nur atau cahaya labban ada rahasia atau sir. Dan di dalam rahasia atau sir itulah aku, kata Allah. Dengan demikian mengenali diri selalu bersifat ke dalam diri sebagai manhaj atau metode memahami Tuhannya. Agar kita tidak lupa bahwa kita adalah manusia, tidak sepantasnya berlaku seperti Tuhan. Manusia diciptakan tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Dengan demikian, proses perjalanan ke dalam diri harus dengan penghayatan yang mendalam, jujur akan setiap tindakan dan tidak boleh merasa benar. Dalam perspektif tasawuf, yang dimaksud dengan diri manusia atau an-nafs al-insaniyah bukanlah diri dalam pengertian fisiologi yang bersifat kebendaan atau maddi, atau diri sebagaimana difahami dalam psikologi yang lebih bersifat kehewanan. Tetapi diri yang dimaksudkan oleh ahli tasawuf ialah diri asali manusia yang secara fitrahnya atau human nature mempunyai kecenderungan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep fitrah dalam Islam menuntut bahwa manusia dari segi sifat dasarnya adalah beragama tauhid. Menurut Al-Quran, sejak awal penciptaan Adam sudah terdapat perjanjian atau mithaq dan kesaksian atau syahadah daripada jiwa manusia.
Hanya Allah yang merupakan Tuhan sebenarnya, tiada yang lain. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172. Sebab itu orang yang sudah mampu mengenal dirinya selalu digambarkan sebagai sosok yang arif, bijaksana, suka menolong, dan penuh pesona kebaikan. Berbeda sebaliknya, orang yang masih jauh akan pengenalan diri, hidupnya belum berdamai dengan siapapun. Ia arogan, sembrono, dan semaunya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang hingga ia dapat mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Inna ba'da dzanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini tentang menyelami lautan ma'rifat diri. Anda bisa ulangi video ini jika Anda tidak paham, konsultasikan kepada kiai atau guru Anda. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Dukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.